Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan mengungkap misteri yang berada di Jalan Tol Padang Sicincin ya. Selama pengerjaannya ternyata banyak sekali misteri-misteri yang terjadi di sana. Oke, apa aja misterinya? Oke, kita saksikan bersama di Mulifa Channel. Tol Padang Sicincin kondisinya sudah bisa digunakan untuk mudik lebaran. Ini merupakan kedua kalinya jalan tol digunakan dengan sistem fungsional secara gratis untuk kelancaran pemudik. Kalau masih banyak kendala dalam operasionalnya, Tol Padang Sicincin karena terkait pembebasan lahan yang sampai sekarang belum 100%. Sejak dibangun 5 tahun lalu, pada Februari tahun 2018, pembangunan tol Sumbar ruas tol Padang Sicincin telah menimbulkan beragam cerita menarik. Cerita biasa saja hingga cerita horor yang membuat siapa saja mengetahuinya kaget dan sebagian tak habis pikir. Terakhir tayangan ini adalah cerita yang paling horor dan menyeramkan. Simak video ini sampai habis. Tol yang konstruksinya dimulai dari wilayah Kota Padang menuju Kabupaten Padang Pariaman ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Tak hanya dari warga di Sumbar, namun juga dari warga Minang yang ada di perantauan. Tak terkecuali masyarakat luar yang bukan orang Sumbar tapi memiliki keterikatan dengan Sumbar yang terkait dengan bisnis kepentingan wisata, kepentingan transportasi, dan kepentingan lainnya. Nah, kali ini saya coba menceritakan beberapa cerita misteri atau horor selama pekerjaan tol Sumbar ruas Padang Sicincin. Yang pertama, pohon tak bisa ditebang di Bukit Aneh. Pohon ini sedikit keramat katanya. Dikatakan keramat karena beberapa kali coba ditebang oleh pihak pengembang, pohon satu ini tak juga bisa tumbang. Posisi pohon keramat ini berada di Bukit Simaung atau Bukit Aneh. Nama bukitnya saja sudah aneh. Di bukit ini dibangun rest area tol Padang Sicincin. Ketika Bukit Aneh hendak didatarkan dengan alat berat, pohon ini tidak berhasil ditebang dengan sekali pekerjaan. Kemudian oleh pekerja tol, pohon itu diberi nama pohon keramat. Sudah beberapa kali dicoba tapi belum berhasil ditebang. Akhirnya pohon keramat ini berhasil juga ditebang. Lokasi pun sudah datar. Tanah dari Bukit Aneh kemudian dijadikan sebagai timbunan untuk pekerjaan ruas tol Padang Sicincin. Bukit Aneh sebagai lokasi rest area tol Padang Sicincin, lokasinya terletak di wilayah Parit Malintang, 6 Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman. Berarti lokasi rest area Parit Malintang ini terletak pada jarak 22 km dan 350 meter dari awal pekerjaan di Padang. Rest area ini jika dilihat dari peta, tak jauh dari kantor Bupati Padang Pariaman atau sekitar 1 km. Misteri yang kedua yaitu jembatan tol banyak buaya katanya. Bicara soal buaya, siapa yang tidak takut dengan hewan berbahaya satu ini? Horornya, buaya ternyata juga mewarnai pekerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS ruas tol Padang Pekanbaru di wilayah Sumbar ini. Bahkan Hutama Karya Infrastruktur HKI telah menempel pengumuman peringatan waspada buaya di lokasi proyek Jembatan Tol Padang Pekanbaru. HKI memasang secara resmi 3 spanduk dengan rangka di lokasi proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Itu peringatan pertama HKI menulis waspada, sepanjang sungai ini merupakan habitat satwa buaya, dilarang memancing, dilarang berenang. Kemudian peringatan kedua HKI menulis dilarang buang sampah sembarangan di sepanjang aliran sungai ini. Peringatan ketiga HKI memberikan informasi satwa dilindungi kemudian melampirkan beberapa gambar satwa yang dimaksud. Di antaranya ada kucing hutan, ada terenggiling, ada kancil, ada rusa, ada tapir, kukang, buaya, muara, dan satwa langka lainnya. Mari jaga kelestarian satwa di sekitar area proyek. Laporkan jika menemukan melihat keberadaan satwa dilindungi kepada Departemen KHSSE. Begitu isi pengumumannya. Pengumuman ini dipasang HKI di sekitar proyek pembangunan jembatan sungai ruas tol Padang Pekanbaru, seksi tol Padang Sicincin, tepatnya di Sungai Batang Anai, STA 7 Padang Sicincin, kawasan Korong Kayu Kapur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Melihat situasi di sekitar proyek, pengumuman ditempel dan dipasang tak jauh dari pinggir Sungai Batang Anai. Konstruksi jembatan akan menggunakan girder atau selasar, sama dengan jembatan lain di proyek JTTS. Alasannya karena jembatan girder beton lebih praktis dan kokoh. Di lokasi jembatan sungai pertama tol Sumbar ini juga terlihat beberapa alat berat dan kendaraan proyek terus bekerja di lokasi.
Yang terakhir adalah rumah tua di tengah proyek tol. Ini yang menjadi cerita menarik yang sedikit horor, di mana ada kejadian sebuah rumah masih gagah berdiri di tengah ruas jalan yang sudah dibersihkan lahannya. Ini nyata terjadi di ruas tol Padang Sicincin. Rumah tua ini berada di antara STA 13 dan STA 14 tol Padang Sicincin, tepatnya di Kayu Gadang, Kota Buru, Lubuk Alwang. Memang agak unik, meski di depan dan di belakang rumah itu sudah datar dan sudah dibersihkan untuk pembangunan jalan tol, namun rumah itu seperti tertinggal sendiri di tengah jalur. Terlihat pula di sebelah rumah itu ada banyak alat berat terparkir, pertanda pekerjaan masih berlangsung. Tak jauh dari sana juga terlihat ada kolom beton overpass yang sudah dibangun. Cerita ini tak kalah horornya karena perjalanan pembangunan tol Padang Sicincin ternyata diwarnai tindakan korupsi. Bukan 2-3 orang, namun kejahatan ini dilakukan beramai-ramai oleh 13 orang dari berbagai pihak. Kejadian bermula pada tahun 2020. Saat itu terjadi proses ganti rugi lahan tol yang terdampak proyek jalan tol Trans Sumatera, tepatnya di tol Padang Sicincin, seksi Kepalo Hilalang, Sicincin, Lubuk Alwang, Padang, pada Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu lahan tepatnya terletak di Parit Malintang, kemudian ikut dibayar kepada orang per orang yang mengaku itu adalah tanah milik mereka yang terdampak tol. Uang sudah diterima. Lalu belakangan baru ketahuan ternyata itu bukanlah lahan milik orang per orang tersebut, namun ternyata masuk dalam bagian luasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati Parit Malintang. Secara administrasi, lahan Kehati ini berstatus aset daerah bahkan telah tercatat dengan jelas sebagai objek bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Lahan itu masuk resmi dalam objek saat Kabupaten Padang Pariaman pindah ibu kota kabupaten ke Parit Malintang pada tahun 2007. Tentu saja ini merupakan sebuah kesalahan. Bagaimana bisa tanah milik daerah tapi ganti ruginya masuk kantong orang per orang? Ini horor sekali. Akhirnya masalah ini diusut oleh Kejari Padang Pariaman, kemudian diambil alih ke Jati Sumbar. Pertengahan tahun 2022, status kasus kemudian naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mengejutkan, dari hasil penyidikan kemudian semakin terbuka terang benderang. Ternyata ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi tol dari pemerintah guna memuluskan aksi ini. 8 warga itu dibantu oleh beberapa pihak. Ada ASN, Pemkab Padang Pariaman, kemudian ada juga pegawai BPN, bahkan ada juga perangkat negari. Pada 27 Oktober 2021, 13 hantu berwujud orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar. Desember 2021 lalu, 12 dari 13 mereka ditahan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan kasasi lalu dikabulkan. Pada Juni 2023, Mahkamah Agung akhirnya menganulir vonis bebas mereka. 11 dari 13 pelaku divonis dengan hukuman bervariasi oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Di antara terpidana ini ada di antaranya yang sudah lansia. Meski kini baru 2 orang yang ditahan kembali, namun kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi, semua diminta kooperatif menyerahkan diri, jangan sampai dijemput paksa. Itulah hantu-hantu yang bertebaran di jalan tol Sumbar.